Salah satu modal besar bagi seorang seniman atau insan kreator dalam menjalankan laku berkesenian adalah ketika dia mendapatkan chaos, kebergejolakan atau kekacauan dalam dirinya. Kekacauan itu bisa hadir karena adanya pengalaman estetik. Proses kreatif banyak melihat atau banyak dijejali oleh sesuatu yang berada di dalam dan luar diri. Salah satu dari beberapa kelebihan yang dimiliki seorang seniman, manakala ia mampu menata kekacauan atau kebergejolakan, menata artistik, kemudian mewujudkan sesuatu yang estetik, adalah Kadek Agus Ardike SSN MSI, perupa yang memahami betul akan kekacauan atau kebergejolakan dalam diri. Sebab dilihat dari proses berkeseniannya, pada tahun 2008 sampai 2017, Agus Ardike mulai menemukan karakteristik secara teknik dengan penyajian bahasa yang bersifat naratif atau ilustratif atau narasi besar berbicara tentang isu-isu sosial budaya, isu global dan isu lokal. Secara visual, ia menghadirkan pencampur bauran tanda-tanda modern dan tradisi. Seiring perjalanan waktu berproses, pada tahun 2018, ia mencoba menanggalkan apa yang pernah dicapai ataupun dilakukan dalam proses berkesenian sebelumnya. Memang belakangan karya yang dihadirkan Agus Ardike sangat berbeda dari sebelumnya. Secara visual, bentuk dan bahan naratif cenderung ilustratif, mulai hilang ataupun sengaja ditinggalkan. Yang ada hanya elemen-elemen rupa. Secara konsep sudah tidak lagi dalam ranah isu ataupun wacana tentang narasi besar, melainkan lebih pada konsep kritik diri dan referensi diri. Dengan mengkritisi diri, ia berusaha menemukan nilai kejujuran dalam proses berkesenian. Secara teknis, sebelumnya ia mengaplikasikan kaedah-kaedah formal dalam mewujudkan lukisan. Teknik, alat, dan bahan digunakan untuk menciptakan objek yang solid, namun pada proses saat ini ia membangun kolaborasi dengan bahan dan teknik. Dalam artian, ia tidak berusaha menjadikan bahan dan teknik tersebut hanya sebagai penunjang dari sebuah bentuk maupun objek, melainkan cat atau warna dan teknik remasan dihadirkan sebagai tekstur, sehingga kesengajaan terhadap ketiadaan bentuk pun dihadirkan atau tercipta. Pada akhirnya hanya elemen-elemen seni rupa saja yang mampu menerjemahkan kompleksitas pengalaman hingga menjadi menciptakan rumus dalam sebuah visual karya seninya secara pribadi. Selain memahami diri dalam kekacauan tersebut, ada satu hal yang membawanya pada posisi cara berpikir dalam kesenian saat ini, yaitu rasa bosan ataupun kejenuhan. Bisa dikatakan ia salah satu seniman yang menjadi budak dari kebosanan tersebut, yaitu bosan dari proses yang dialami sebelumnya, bosan dari circle seni yang mainstream, dan jenuh dari banalitas dalam seni yang hadir pada era ini. Sehingga ia terus berusaha menemukan kekurangan dari apa yang dicapai sebelumnya, hingga menemukan cara untuk mewujudkan karya yang lebih otentik dan khas. Merujuk pada sebuah identitas dalam kecenderungan era saat ini, kebanyakan identitas dalam berkesenian tidak dibangun dari sebuah ciptaan murni dari sang seniman, melainkan dibangun dari sistem pertandaan, percampur bauran tanda-tanda lokal dan global, ataupun persilang sangkarutan tanda-tanda tradisi dan modern demi kepentingan penciptanya. Karena itu identitas yang ingin dibangun Agus Ardike dalam berkesenian lebih pada suatu entitas yang tetap, mencipta ulang, membangun hal baru dengan cara yang khas, dengan harapan ingin menghadirkan dan menciptakan pribadi yang khas. Ia ingin membedakan diri dari kemainstreaman cara berpikir akhir-akhir ini yang didominasi oleh cara berpikir estetika postmodern. Ia berusaha menentukan posisi dan sikap berkesenian dengan menghadirkan ketiadaan bentuk secara umum ataupun visual, karya yang tanpa adanya sandaran estetik. Itulah salah satu tantangannya sebagai seniman akademis. Dari kekacauan hingga budak kebosanan hingga berusaha menciptakan lompatan-lompatan berpikir dalam kesenian, Agus Ardike berusaha menempatkan diri sebagai seorang pencipta atau pengarang yang mana sebelumnya ia hanya merangkai dan memperalat objek atau tanda-tanda kebudayaan.
Pemirsa, bagaimana proses berkesenian Agus Ardike dan seperti apa perubahan karyanya saat ini? Ikuti Taksu Bali TV berikut yang menghadirkan seorang perupa kelahiran Sukawati 27 September 1984. Iklim Bali yang kaya artefak kebudayaan dan aktivitas ritual keagamaan Hindu sangat mempengaruhi cara pandang Kade Agus Ardike tentang seni. Dari kecil dia sudah melihat kekayaan dan keunikan Bali tersebut di lingkungannya. Itu sangat mempengaruhi sensitivitasnya belajar seni, kemudian mempengaruhi cara pandangnya tentang seni. Usia SD, keterpanggilan melakoni seni mulai tumbuh. Usia SMP, ia kemudian belajar melukis wayang dari kakeknya Imade Sintrik, kakek dari ibunya Niwayan Slamet, dan belajar memahat dari ayahnya Imade Mudite. Lulus SMP, Agus Ardike memilih SMKN 1 Sukawati atau SMSR sebagai tempat belajar seni secara akademik dan lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan seni di Institut Seni Yogyakarta tahun 2002 sampai 2006. Lulus sarjana seni, Agus Ardike menempuh pendidikan magister di program Pasca Sarjana Universitas Udayana, program studi kajian budaya tahun 2012-2015. Selain Bali, iklim Yogyakarta juga mempengaruhi Agus Ardike cara bertumbuh secara fisik, berpikir kreativitas, dan membangun estetik. Hampir 10 tahun ia berproses di Yogyakarta, mempersiapkan mental untuk membangun cara pandang dan berpikir modern. Kemudian setelah balik ke Bali, ia menemukan sudut pandang berbeda ketika terlibat secara personal dalam ritual keagamaan, adat istiadat, dan seni budaya. Hal itu kemudian mempengaruhi karyanya berubah dari ikonik ke non-ikonik atau dari material ke immaterial. Bicara material, Agus Ardike sesungguhnya tidak fanatik terhadap salah satu bahan. Ketika belakangan ini Agus Ardike berkolaborasi dengan kardus bekas sebagai material, ke depan tidak menutup kemungkinan ia menggunakan bahan yang lain. Berkolaborasi dengan bahan, ia sebisa mungkin menghadirkan 50% karakter bahan dan 50% karakternya dalam membangun estetik. Hal itu tercermin dalam karya seni rupanya belakangan ini yang banyak menggunakan kardus bekas. Kardus itu dilukis kemudian diremas dan dipadatkan. Bagi Agus Ardike, seni bukan hanya sarana, tetapi juga doa itu sendiri. Karena itu dipadatkan saja. Kalau dibilang tertarik sama seni, sebenarnya sebagai seorang Bali, ini sudah mendarah daging ya. Bisa saja terinfluen dari saudara atau kakak atau kakek sebenarnya saya, tapi lebih penting gimana saya hidup sebagai orang Bali. Itu dari kecil sudah terbiasa melihat artefak seni, hal-hal berbau kesenian secara tidak langsung mempengaruhi sensitivitas saya belajar seni. Jadinya perkara siapa yang mempengaruhi saya, iklim Bali ini sangat besar mempengaruhi cara pandang saya terhadap seni. Jadi melihat orang di masyarakat bikin ogoh-ogoh gambaran itu, ternyata itu yang menggugah saya untuk menjadi insan kreatif. Di samping sebenarnya kakek saya sebagai seorang pekerja seni lah dulunya, saya sempat belajar di sana juga. Jadi keyakinan itu ditambah ketika saya sempat belajar sama kakek saya dari ibu ya. Jadinya jadi kelengkapan penuh bahwa belajar seni itu dari lingkung yang begitu kuat. Juga seorang bapak juga yang pekerja kreatif seperti ukiran Bali ataupun patung-patung Bali. Jadi itu menjadi fondasi saya, inspirasi untuk belajar seni sebenarnya. Pas waktu SMP saya kan belajar melukis wayang tradisi lah, konsep saya sama kakek. Nah setelah di sana saya timbul kepercayaan diri, oh ternyata saya bisa gambar dulu. Nah punya keinginan, saya beranikan diri untuk belajar di SMSR. Nah, jadinya dari sana timbul saya menerima jurusan seni rupa modern. Nah dari sana kita mengenal ada sesuatu yang dari ketradisian kita, ada secara teknis yang modern. Setelah dari SMSR saya menambah pendidikan ke ISI Yogyakarta. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2002 saya sudah mendaftar ke sana dan berproses selama hampir 10 tahun sebenarnya di sana. Tapi secara kuliah saya 4 tahun sih sudah
Habis proses berseniannya itu, proses tumbuh dalam konteks bersenian, saya mendapatkan di Jogja. Kesiapan mental berpikir dalam konteks bersenian saya banyak mendapatkan di Jogja. Mungkin saya sedikit bicara proses saya tentang bagaimana saya bicara membangun cara berpikir modern dan mencampurkan dengan pemikiran tradisi. Yang saya lihat sih, dan pengalaman saya dulu, saya berada dalam wilayah kontemporeran seperti itu. Bagaimana tanda disilang sangkarutkan antara dua teks modern dan teks tradisi. Saya kira hal tersebut sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Jadi saya kira itu bukan kontemporer lagi pada konteks zaman seperti ini. Nah, itu terbangun, cara berpikir saya itu terbangun dari proses saya sebenarnya yang di Jogja sudah melakukan hal seperti itu. Nah, kembali pada proses kehidupan saya ketika saya balik ke Bali, saya menemukan sudut-sudut pandangan berpikir yang berbeda dari keterlibatan laku saya pribadi. Saya berusaha jujur. Kalau di Jogja mungkin saya membawakan pemikiran orang lain seperti isu. Kalau di Bali ternyata saya punya kebudayaan dan tradisi atau ritual upacara itu yang saya lihat sebagai bentuk reproduksi pengetahuan. Dan ini yang sebagai bentuk keyakinan yang saya bawa ke karya itu. Nah, dari sudut isi karya, dari fisik karya, saya mengalami perubahan juga dari hal yang bersifatnya ikonik ke hal yang sifatnya non-ikonik. Ya, dari hal yang sifatnya material, dari yang bersifat non-material. Nah, di sana yang menjembati saya, yang mempengaruhi saya, ternyata iklim sosiokultural akan mempengaruhi cara berpikir seniman jika dia mau berpikir lebih dalam tentang Bali. Artinya dia tidak di putaran material saja. Karena menurut saya sih seniman akademis itu punya tanggung jawab yang lebih daripada seniman atau tidak lah bilangnya. Jadinya satu sisi dia bisa membangun elemen ataupun secara fisik, satu sisi dia apa sih yang bisa dihadirkan hal yang bukannya baru ya dalam konteks ini ya sedikit berbeda dari proses yang sebelumnya. Jadi, nah kekacauan berpikir inilah yang saya pelihara hingga dia harus membentuk sesuatu pada konteks pengalaman saya yang sebelumnya. Jadi bagi saya sebagai seniman kekacauan ini menarik untuk menjadikan sesuatu di mana kekacauannya adalah bentuk konflik yang dalam diri hingga dia keluar sebagai bentuk estetik. Jadi bukan kekacauan dulu yang dihadirkan lagi oleh seniman, tapi estetik inilah sebenarnya sebagai rumusan dari kompleksitas masalah yang terjadi di dalamnya. Jadi perkara kontemporer sih saya lihat bukan perkara merangkai sesuatu saja, memperalat dua teks untuk menjadi kepentingan kita, tapi bagaimana kita bisa melompat dari ranah yang sudah mainstream ini. Jadi kontemporer bukan karena melulu hal yang baru, tapi bagaimana sesuatu yang baru siap ditumbangkan oleh hal yang baru lagi. Jadi sudut pandang saya di sini. Jadi kemungkinan atau hal yang besar di Bali itu punya kesempatan yang tinggi untuk di sana, karena dia bicara tentang sesuatu yang hal yang tidak terbatas. Jadi kesempatan ini sangat besar bisa digali, tidak hanya di ranah fisik saja, artinya tidak di ranah ikonik, tanda yang terstruktur. Artinya ini lebih yang saya bangun. Kalau dibilang ranah estetika ini seperti semiotik tingkat kedua, dia nggak berbicara tentang struktur yang bersifat alami. Dari apa yang orang lihat, orang pahami tentang, mungkin istilahnya bikin wayang. Orang akan paham punya sejarah tentang wayang dari pengetahuan orang. Nah, kalau secara fisik karya saya sih tidak bicara di sana. Dia mungkin saja sebagai jembatan untuk mengenal pengetahuan senimannya saja. Itu. Jadi perkara seni tidak hanya menciptakan keindahan saja atau tidak mampu menghadirkan keresahan yang dibawakan kepada orang lain, tapi bagaimana seni tersebut meyakini sesuatu hingga kompleksitas pengalaman itu menjadi pengetahuan yang sangat kompleks atau reproduksi pengetahuan itu sendiri. Itu belum, itu selama saya sudah menjelami fase-fase yang lumayan panjang dari proses berkesenian saya. Ini baru 6 atau 5 tahun sebelumnya saya baru komit untuk memposisikan diri sebagai istilahnya orang anggap kontemporer lah. Ketika kontemporer bicara ketegangan wilayah ini, saya berusaha tidak tegang lagi. Saya berusaha meyakini satu jalur ini, tapi dengan cara yang modern. Agus Ardika telah banyak menampilkan karya seni kontemporer kepada publik. Misalnya belum lama ini Agus Ardika menghadirkan karya instalasi bertajuk Ambang Embang di Hotel Padma Semarang.
Dalam instalasi tersebut, secara fisik Agus Ardika membangun karya modern, tetapi esensinya tetap tentang kelokalan Bali. Karya Trimantra Tinggi Besar itu dibuat dari Januari 2022 dan selesai Juli 2022. Suami Niwayan Sri Sunantri dan ayah Wayan Hening Embun Cemani dan IKD Embang Prabangkat ini mengatakan tema ambang-embang syarat makna. Secara harafiah, ambang memiliki makna sesuatu yang berada di antara ruang kosong, sedangkan embang adalah sebuah tempat yang sengaja dikosongkan. Jadi ambang-embang dalam konteks ini memiliki makna sebuah ruang yang sengaja dikosongkan. Dalam konteks karya secara visual ia menghadirkan bentuk, tetapi bukan menghadirkan suatu kekonkretan bentuk yang bisa ditunjuk. Ia menghadirkan bentuk yang absurd yang digunakan sebagai jembatan, memahami kekosongan ataupun ketiadaan tersebut. Kalau bicara tiga Trimantra, ini sebenarnya karya saya kan sudah agak rancu dia. Dia apakah dua dimensi total apa dia Trimantra. Nah saya tidak. Bagi saya bukan nggak penting ya, saya mengabaikan aturan-aturan seperti itu. Bagi saya sih, saya membuat tiga dimensi itu, secara umum kan orang bilang, oh ini patung. Bagi saya melukiskan itu. Biarpun dia tiga dimensi, karena kenapa saya melukiskan? Jika biasanya dalam konteks mematung, orang merekam sesuatu apa yang dia lihat dan menjadikan sesuatu ungkapnya seniman, yang dia lihat, tapi yang saya alami ini, yang saya rekam, perkara menggambar dan melukiskan berbeda. Nah, sana saya punya konsep bagaimana saya melukiskan sesuatu dalam sebuah patung. Jadi saya tidak pernah membaptis saya seorang pematung, saya bisa mematung, tapi ini lukisan kok ya. Jadi yang saya hadirkan cara pandang lukisan, bagaimana melukiskan sesuatu yang sebenarnya kita tidak pahami. Jadinya kita berhak melukiskan apa saja dari hal yang dalam proses kita mulai memahami itu. Jadinya karya pun agak bebas secara teknis. Remasan itu udah karya saya, bukan teknis lagi. Seperti ini kan banyak yang memakai mungkin teknisnya berbeda dengan konsep karyanya. Tapi dalam konteks ini teknis sudah menjadi bagian dari konsep kekaryaan saya. Jadi nah keterlibatan teknis itu sangat erat hubungannya dengan karya. Saya bukan bicara filosofi tinggi yang saya visualkan lewat karya. Kebanyakan teman-teman kan mengambil falsafah yang sudah mapan dari segi tradisi kita divisualkan. Bagi saya sih itu sudah biasa seniman. Dari saya bagaimana hal yang biasa ini dijadikan sesuatu yang istimewa. Padahal orang sudah dekat dengan kesadaran ini. Bagaimana kita merangkum ini menjadi sebuah sedikit pengetahuan lah, bahwa ini pengetahuan universal itu loh, Pak. Kebetulan kemarin sempat dalam proyek kolaborasi dengan Tony Rakel, saya menghadirkan karya-karya tiga dimensi lah kalau gampangnya dibilang itu, dua karya instalasi juga bisa dibilang. Jadinya di sana diapresiasi bikin karya outdoor di sana ukuran yang lumayan besar. Jadi dari sana saya punya keyakinan lebih bahwa yang saya bangun ini bukan sekedar fisiknya mungkin modern, tapi esensi yang saya bangun adalah kesemangatan tentang kelokalan kita. Dan itu yang sebenarnya gagasan yang saya ingin bangun, yang membedakan, mungkin saya berandai-andai ya, yang membedakan seniman kontemporer dulu dan sekarang. Harapannya kita bermain di wilayah ini, bukan di wilayah memperalat dua teks ini hingga menjadi kepentingan seniman. Jadi bisa kok kita satu teks ini kita yakini sebagai bentuk ya pertandingan juga bisa kan. Jadinya ini perkara seniman juga menghadirkan bagaimana merumuskan kompleksitas pengalaman yang dia alami sebelumnya. Nah saya di sini dia kompleksitas pengalaman saya melihat teman-teman seni rupa di sini tuh saya lihat di sini kecenderungannya. Harapan saya sih saya ingin membangun itu, ini yang kan saya bangun mungkin beberapa teman-teman ke depannya, bahwa seni rupa Bali tidak berhenti pada konteks material saja. Karena yang saya lihat sehebat-hebatnya seniman akademik sekarang, saya pikir jauh lebih hebat seniman dulu. Orang bisa mencipta kok. Kita hanya sekarang memakai aja, tapi sudah dibilang kontemporer kan. Kadang-kadang, nah ini baru pikiran saja saya loh, sudah dibilang seniman intelektual kan. Nah dari sana saya berpikir, apakah kita nggak mampu mencipta? Apakah kita dalam konteks merangkai saja?
Masih dengan tema ambang-ambang, pria asal Banjar Tlawah Sukawati Gianyar ini pada Mei 2023 akan berpameran tunggal di Tony Raka Art Gallery Ubud Gianyar. Sebelumnya perupa yang akrab dipanggil Dekung ini sudah sering berpameran baik di Bali maupun luar Bali. Tema ambang-ambang juga pernah diusung dalam pameran di Museum Arma Ubud. Selebihnya, Agus Ardika tercatat pernah pameran Celebration to the Future at Bali ABBC Building di Nusa Dua, pameran mini tunggal di BLI Restoran Kuta Bali, pameran Violent Bali di Tony Raka Art Gallery, pameran SDI di Museum Arma, pameran Plastic Attack di Tony Raka Art Gallery, pameran Black Box di Popo Dance Art Peranda Gallery, pameran Keys of Spiritual di Bentara Budaya Bali, pameran Bali Making Choice di Galeri Nasional Indonesia, pameran iSense Kana Galeri Jakarta, Binel Jogja X, Jogja Jamming, Gerakan Arsip Seni Rupa Jogja di Jogja National Museum Yogyakarta, pameran New Plus News, Gracia Art Gallery Surabaya, dan lain-lain. Karya-karya yang dipamerkan tersebut mendapat apresiasi dari kalangan pecinta seni. Namun dalam konteks apresiasi karya, penikmat seni dipandang sebagai apresiator yang cerdas. Karena itu, ruang tafsir dan ruang percakapan disediakan secara luas sehingga bisa melihat lebih jauh tentang karyanya. Sebagai seorang perupa akademis, ia berharap para seniman tetap konsisten berkarya, selalu menambah referensi dan menjadikan nilai-nilai lokalitas sebagai kekuatan dan sumber inspirasi. Ke depan kan saya punya rencana pameran tunggal di galeri Tony Raka Galeri lah. Sana dia memang sadar penuh juga sebagai galeri ingin menghadirkan lompatan gagasan, tidak hanya jualan saja, tapi tidak menutupi kemungkinan hal seniman cari yang itu juga. Tapi berusaha apa sih yang ditawarkan dari karya seperti ini. Jadi, dan yang saya lihat sih kebanyakan orang yang udah concern di sini pertanyaannya udah beda, Pak. Pertanyaan orang tentang karya seni itu bukan, bagus nggak, bukan di sana. Apa sih yang kalian tawarkan? Apa yang kalian bangun? Nah, karena saya rasa mereka sudah banyak melihat yang bagus dan menarik. Artinya perkara tanggung jawab seniman kan idealnya lah ini, Pak. Dia punya apa yang dia bangun, apa yang dia temukan dari konsep. Mungkin yang ketidakadilan apa-apa dari hal yang mainstream, dia harus membangun sesuatu. Karena kayaknya itu akan tetap menjadi tanggung jawab seniman. Beda dengan penulis yang melukis itu. Karena tanggung jawab fisik itu harus ada sebagai seniman. Apa sih yang kamu hadirkan dari fisik? Nggak hanya fisik saja, tapi kontennya, isinya apa. Karena perbedaan seniman sama penulis itu yang saya sangat beda. Mungkin saja seniman ada yang bisa berargumentasi dan mewacanakan, tapi kesadaran untuk membangun visual yang berhasil itu kan bukan masalah yang gampang kan. Artinya seniman yang lengkap itu bagaimana visual itu berhasil, bagaimana konten atau isinya itu nyambung dengan apa yang dibangun. Kebanyakan tantangannya di sana, Pak. Sampai di Indonesia ada sih beberapa, di luar tapi tidak terlalu banyak kan itu, Pak. Selaku apresiasi, mungkin saya sadar penuh apresiator kita di Bali ataupun Indonesia belum sepenuhnya bisa memahami karya-karya yang bersifat seperti inilah. Orang akan melihat ketika tanda itu terstruktur, baru orang bisa menafsir. Karena banyak orang yang melihat karya seperti ini, dari mana sih kita masuk? Kan pertanyaannya gitu, Pak. Nah, bagi saya menempatkan diri dengan apresiator. Saya menganggap apresiator itu orang yang cerdas. Saya ingin mengadakan percakapan yang dua arah di sana. Bukan percakapan saya harus menghadirkan filsafat saya, mereka harus paham, enggak. Karena saya sadar mereka punya pengalaman sendiri. Ketika saya menghadirkan judul saja, sedikit konsep, mereka yang akan menerjemahkan. Dan secara teknis kebanyakan mereka kan secara umum melihat karya seni itu baik ketika yang indah. Karena tujuan karya seni pasti bikin yang indah. Nah, saya mencoba membalik bagaimana membuat hal yang secara teknis kan tidak indah, sudah merusak, itu meremas, tapi mempunyai hal yang estetik. Nah, dari sudut mana sih estetik itu dibangun? Jadinya kan ada kesempatan untuk melihat lebih jauh tentang estetik itu apa sih. Kebanyakan audien itu secara umum saya sadar penuh. Kalau nggak sadar, saya pasti terpengaruh dengan kondisi kesenian saat ini. Nah, saya mencoba memposisikan diri saya di sini kok. Nah, di sana mental seniman itu diuji di sana. Saya kira sih
gimana seniman berani nggak survive seperti menghadirkan karya, seperti memiliki anak sendiri lah. Anak adalah biologis, karya adalah ideologis. Bagaimana kita membesarkan dia perlahan dengan kekurangan dan kelebihnya yang dia miliki, apa yang kita miliki dari sisi budaya, bisa nggak kita melihat sisi lebih dalam? Karena tanggung jawab seniman tuh di sana yang saya lihat, kalau seniman bahasanya. Capaian kekaryaan Agus Ardike mendapat apresiasi dari perupa kondang Nyoman Erawan. Menurut Erawan, Agus Ardike adalah sosok perupa yang sudah cukup mampu memberikan sesuatu yang baru dalam kancah seni rupa Bali. Agus berangkat dari sebuah kecerdasan, kemudian ada keberanian untuk melakukan pendobrakan. Ia punya keinginan menunjukkan identitas lain, bukan lagi berangkat dari ikonik, tetapi mencarinya lebih jauh ke dalam. Ia bukan lagi menggarap sesuatu karya seni sekedar menceritakan atau mengilustrasikan, atau tidak lagi bergulat di wilayah narasi, tetapi ia sudah memulai yang baru. Kadek Agus ini bagi saya adalah orang atau individu perupa muda yang sebenarnya berangkat dari sebuah kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak hal-hal yang sebenarnya selama ini menjadi tren ya, dan dilakukan oleh banyak orang. Saya melihat Agus ini punya keinginan menunjukkan identitas yang lain, bukan identitas yang berdasarkan hal-hal yang berangkat dari ikonik yang bisa kita tunjuk sebagai sebuah objek atau berbentuk konkret itu. Tapi di dalam karya-karya mutakhirnya Kadek Agus Ardike ini, kalau kita bicara tentang kebalian, kita nggak akan lihat kebalian. Tapi begitu kita menelusuri lebih jauh bahwa hal-hal esensial yang ada dalam proses laku manusia Bali Hindu itu akan kita dapatkan. Itulah yang sebenarnya yang menjadi, menurut saya, yang menjadi gagasan konsep dari Kadek Agus Ardike ini untuk menunjukkan dan meyakini bahwa ini adalah identitas pribadi saya dan sekaligus adalah inilah sebenarnya Bali untuk hari ini atau dan sampai ke depannya. Jadi Agus Ardike ini tidak mau ketularan atau membiasakan diri untuk sekedar mau diakui sebagai orang Bali, sebagai purba Bali, hanya sekedar mengangkat hal-hal ikonik-ikonik Bali tanpa pemahaman yang tepat. Karena menurut saya Agus Ardike ini punya kecerdasan untuk tampil tidak mengikuti kecenderungan-kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini di Bali dalam fase post tradisi ini. Yang kecenderungannya adalah kita dibuat untuk tampil dengan ikonik-ikonik Bali sekadar untuk bisa disetarakan, diakui sebagai bahwa kita punya identitas. Kadek Agus ini beda, dia mencari identitas ke dalam. Artinya dia mencari identitas yang sebenarnya sudah menjadi perilaku orang Bali Hindu, tapi tanpa suatu kepekaan atau kecerdasan itu mungkin tidak akan didapat oleh seniman muda lainnya. Pemirsa, demikianlah laku berkesenian Agus Ardike, perupa berbakat yang juga seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Gianyar. Semoga menginspirasi.